Kalau saya boleh cerita ini Pak Rizal, itu praktek rentenir khususnya di wilayah binaan kami ini, di nagari kami ini Hmm. cukup marak gitu ya. Iya, iya, iya. Sehingga banyaklah desakan dari masyarakat kepada pemerintah nagari, Hmm. kepada kami lah, ustadz ataupun tokoh agama lah di kampung untuk merespon ini. Terjerat pinjol, Hmm. judi online, Hmm. kemudian KDRT dalam rumah tangga, Ya. termasuk juga nikah siri. Assalamualaikum sahabat bijak Kemena Agam. Selamat datang dan jumpa kembali di podcast bijak bicara sejenak. Ruang di mana kita berbagi seputar informasi, edukasi, motivasi, dan juga pengalaman diri. Bersama saya Rizal Lazwardi. Hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah inspiratif dari dunia penyuluhan agama. Seorang penyuluh agama Islam yang telah membuktikan dedikasi dan kompetensinya hingga meraih penghargaan sebagai penyuluh terbaik di kategori penegakan hukum dalam ajang penyuluh agama Islam PAI Award tahun 2025. Tak hanya itu, beliau juga akan mewakili Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional. Ini tentu membawa harapan dan semangat bagi para penyuluh yang ada di Sumatera Barat tentunya. Mari kita dengarkan perjalanan dan perjuangan beliau dalam menguatkan nilai hukum Islam di tengah masyarakat. Untuk itu telah hadir bersama kita seseorang yang spesial tentunya, ada Ustadz If Habibi STHI MAG. Selamat datang Ustadz. Selamat datang Pak Rizal. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Rizal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktu dan di kesempatan ini untuk hadir di ruangan podcast ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Nah, tentu para sahabat pendengar di luar sana masih belum ada yang mengenal siapa sih sebenarnya If Habibi. Boleh diceritakan, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya If Habibi, gelar STHI MAG. Bertugas sebagai penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Patkoto. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya hadir dalam rangka kegiatan podcast terkait kegiatan penyuluh agama Islam Award yang saya ikuti, yaitu pada kategori penyuluhan hukum. Sehari-hari saya bertugas sebagai penyuluh agama Islam, memberikan penyuluhan dan konsultasi keagamaan kepada masyarakat dan kelompok binaan. Dan alhamdulillah salah satu kelompok binaan yang kita ekspos untuk kegiatan award kali ini yaitu pada kategori pendampingan dan penyuluhan hukum. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap seleksi di tingkat nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih Ustaz yang motivasi awal yang mendorong Ustaz untuk terjun ke dunia penyuluhan agama? Baik Pak Rizal, yang menyebabkan saya tertarik untuk terjun di dalam dunia kepenyuluhan, karena sebetulnya memang saya sudah aktif melakukan berbagai macam kegiatan dakwah, Iya. baik itu di majelis taklim ataupun kegiatan remaja masjid, Iya. TPQ, MDA, dan intinya kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Iya, iya. Di tahun 2017 Ya. ada rekrutmen penyuluh honorer. Iya. Maka di situ saya tertarik untuk bergabung Iya. supaya kegiatan penyuluhan ini lebih terarah, terukur, dan tentu ada pembinaan yang berkelanjutan dalam hal ini dari Kementerian Agama. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini saya sudah diangkat menjadi ASN P3K, melanjutkan kegiatan-kegiatan penyuluhan, menyampaikan program-program pembangunan pemerintah dengan bahasa agama. Iya, iya. Jadi sebetulnya kegiatan ini memang sudah menjadi tugas moral bagi saya untuk berkontribusi langsung nyata di tengah masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, khususnya dalam kegiatan pembangunan SDM di bidang keagamaan. Masya Allah. Berarti memang sudah ada background agama ya Ustaz? Alhamdulillah Pak.
Anda kan dinobatkan sebagai penyuluh terbaik Ustaz ya di dalam penyuluh agama Islam Award tahun 2025 tingkat Provinsi Sumatera Sumatera Barat. Barat ya. Apa sih Ustaz yang PI Award itu? Baik Pak Rizal, PAI Award atau Penyuluh Agama Islam Award Hmm, merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ya. kepada para penyuluh agama, Hmm, baik itu yang PNS, ya. P3K, bahkan yang non-PNS sekalipun, Hmm, atas kinerja, dedikasi, dan kontribusinya ya. dalam kegiatan penyuluhan di tengah masyarakat. Berdasarkan Kepdirjen 131 tahun 2025, Ya. ada sekitar 9 nominasi yang Apa aja Ustaz? diberikan awardnya atau Ya. penganugerahannya oleh Kategorinya ya. kategorinya. Kira Pak Rizal sudah dengar apa 9 nominasi itu? Boleh disebutkan Ustaz. Baru satu dari tahunnya yang Ya. penegakan hukum ya. Ya. Ada 9 itu Pak. Kemarin tahun 2024 ada 8. Ya. Sekarang ada 9, diantaranya adalah peningkatan literasi Al-Quran, Ya. Terus pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan. kemudian pendampingan kelompok rentan, Ya. kesehatan masyarakat, kemudian moderasi beragama, Ya. kemudian penyuluhan hukum, kemudian ada anti korupsi, ini yang Ya. baru. Ada 2 lagi saya lupa Pak Rizal. Oke, Mungkin oke, bisa oke. kita rujuk nanti ke Kepdirjen Oke, oke, baik, baik. terbaru 131 tahun 2025. Hmm. Dahulu sebelum tahun-tahun berikutnya ini Hmm. dikenal dengan istilah penyuluh teladan. Penyuluh teladan. Nah, Itu tahun lalu Ustaz ya? itu sebelumnya, dari Sebelumnya. rentang sebelum tahun 2020 kalau tidak salah, Oke. itu terkenal dengan istilah penyuluh teladan. Baik itu dari tingkat kabupaten, Ya. provinsi, bahkan sampai ke nasional. Iya, iya. Nah, sejak beberapa tahun kebelakang ini sudah dengan format award, gitu. Hmm. Penyuluh Agama Islam Award. Iya, iya. Berarti dengan sistem award lah, ada nominator, Iya, ada iya. kategori, dan terakhir nanti ada penganugerahan gitu, Iya, iya. dari masing-masing kategori tersebut. Oke. Itu sekilas tentang PAI Award, Pak Dizal. Nah, berarti ada 9 kategori tadi Ustaz ya? Kategori, Pak. Nah, ini kan Ustaz If ya, dinobatkan sebagai apa namanya penyuluh terbaik di kategori penegakan hukum. Gimana sih Ustaz perasaannya gitu? Perasaan ketika yang pertama mengikuti kegiatan award ini tentu menantang, Pak. Iya. Kemudian setelah melakukan upaya yang disyaratkan dan alhamdulillah ditetapkan sebagai pemenang, Iya. baik itu di tingkat kabupaten, di provinsi, dan sampai ke nasional, Iya. tentu perasaan senang, Pak. Iya, iya, iya. Apalagi semakin membuat kita penyuluh agama Islam ini diperhatikan Iya. oleh pemerintah. Jadi kiprah kita, kontribusi kita betul-betul dihargai oleh pemerintah, diantaranya dalam bentuk program award ini. Iya, iya. Dan juga di lingkup Kementerian Agama, baik itu di Kemenak Kabupaten Agam, bahkan sampai Provinsi ke ya. provinsi, apalagi di tingkat KUA itu sangat kuat sekali motivasi dan dukungannya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah setelah ada angin segar kita untuk melaju ke provinsi dan ke nasional, Iya, iya. itu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama langsung membentuk tim Iya. untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tentu ini semakin membuat kepercayaan diri kita Iya, meningkat ya. meningkat, Pak. Jadi kita tidak sendiri Iya, iya. dalam mengangkat nama baik dari penyuluh agama Islam sebagai etalase Iya. Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Iya, iya. Jadi tentu perasaan ini senang bercampur bangga, dan tentu akan mengupayakan segenap sumber daya yang kita miliki untuk meraih yang terbaik, Pak. Ya. Kemudian bagaimana dengan dukungan dari keluarga, Ustaz? Apalagi dukungan dari keluarga ini sangat besar sekali, baik itu dari anak, istri, ataupun keluarga, termasuk juga kelompok binaan kita di masyarakat. Merasa bangga itu ya. Mereka senang, oh, alhamdulillah Ustadz kita ikut dan
naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya kan? Jadi Iya, mereka mendukung, memberikan motivasi mm, dari kelompok binaan, dari pemerintah nagari pun dari kecamatan, iya, iya, mereka memberikan dukungannya iya, iya. baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Baik, 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 bagus ya. Berarti dari lembaga mendukung, dari keluarga juga mendukung, Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, tentunya kan ini kan ajang bergengsi, Ustaz ya, PI Award gitu kan. Nah, bagaimana sih, Ustaz? Atau sistematika penilaian kayak gimana sih, Ustaz? Apa aja yang nilai? Seperti yang kita sampaikan tadi, ada 9 kategori dari Hmm, PI Award ini, dan kita ada pada nominasi atau apa penilaian dari penegakan hukum. iya, Maka yang dinilai dari penegakan hukum ini adalah sejauh mana peran dan kontribusi dari penyuluh agama Islam iya, dalam kegiatan pendampingan hukum itu sendiri, iya, baik itu literasi hukum, mm, pendampingan hukum, advokasi iya, kepada masyarakat. iya, iya, Di antaranya ada mungkin yang terjerat pinjol, mm, judi online, mm, kemudian KDRT dalam rumah tangga, iya, termasuk juga nikah siri kan butuh mm, advokasi itu. iya, iya, Dan khusus dalam penilaian kita di award ini mm. mengangkat isu maraknya praktik rentenir di tengah Rentenir. masyarakat. Oh, masih ada, Ustaz? Oh, kalau di daerah-daerah itu cukup, bahkan sudah cukup mengkhawatirkan tuh Pak. Oh, Sehingga gitu. kita eh, terlibat dalam memberikan pelayanan pendampingan kepada masyarakat. Mm, Nah, yang dinilai dari kegiatan kita itu mm, kita harus menyiapkan yang pertama adalah kelompok binaan iya, minimal 2 tahun, 2 tahun secara statis, iya, kelompok binaan tetap. Kemudian kita harus membuat pokok-pokok pikiran kita ini dalam bentuk karya tulis ilmiah iya, iya, yang berkaitan langsung dengan kegiatan, effort atau upaya kita dalam melakukan penyuluhan terkait mm, yang kita lombakan tersebut. iya, Kemudian kita juga harus menyiapkan portofolio, mm, latar belakang pendidikan, iya, kemudian hal-hal yang akan menunjang poin penilaian kita di award ini. mm, Kemudian yang selanjutnya kita juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan kita, mm, mm, dan kegiatan dokumentasi tersebut kita framing lah dalam bentuk video singkat. iya, iya, Jadi portofolio, karya tulis ilmiah, mm, kemudian video, ini komponen inti dari penilaian penyuluh award ini. iya, iya, Jadi tentu semakin bagus 3 komponen ini, semakin besar peluang kita untuk eh, lolos ke tahap berikutnya. banyak juga, Ustaz ya, Ya, nilainya. ada 3 itu Pak, ada KTI, portofolio, dan video. Nah, Ustaz, eh, tadi kan berhubungan dengan masyarakat, Ustaz ya, tentu ada yang namanya tantangan, Ustaz ya. Nah, gimana sih, Ustaz, tantangan yang dihadapi saat berhubungan dengan masyarakat gitu? Baik Pak Rizal, terkait tantangan yang kita hadapi khususnya dalam menjalankan tugas kita sebagai penyuluh agama Islam. Hmm, Selama ini kan orang tahu penyuluh agama Islam itu pendakwah iya, atau menyampaikan pesan-pesan agama. mm, Tapi ternyata penyuluh agama juga dituntut mm, eh, sebagai perpanjang tangan oleh pemerintah di lapangan, iya, terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan pembangunan sumber daya manusia iya, dalam hal kehidupan keagamaan. mm, Tentu tantangannya adalah di era digital ini, mm, penyuluh agama harus mampu eh, mengupgrade dirinya mm, terkait kebutuhan akan dunia digital gitu. iya, Karena bagaimanapun kita memberikan penyuluhan di tengah masyarakat, tentu kita juga harus mendokumentasikan kegiatan kita tersebut mm, agar bisa kita publikasikan dan bisa juga nanti menjadi role of model, contoh juga bagi penyuluh yang lain. mm, Apalagi ada wadah atau media penilaian seperti PAI Award ini, mm, maka dengan menguasai teknologi, kemudian mengetahui regulasi,
kemudian dan mampu bekerja sama antar lintas sektoral. Ini tentu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang penyuluh agama Islam. Jadi penyuluh agama Islam itu bukan hanya melulu bertugas dari mimbar ke mimbar, ya kan? Dari masjid ke masjid. Bahkan penyuluh agama ini juga harus berani jemput bola gitu. Seperti tagline kita dalam kegiatan penyuluhan ini, yaitu jari jempol, Pak Rizal. Jempol itu artinya jemput bola, penyuluhan optimal. Kita langsung mendatangi klien kita, masyarakat yang terjebak rentenir. Kita tawarkan solusi, kita berikan edukasi, bahkan sampai kita berikan rekomendasi mustahik Basnas Kabupaten Agam, kan, melalui peran kita sebagai penyuluh agama Islam dan juga orang surau lah di masjid, pengurus masjid gitu kan. Jadi ini tantangan bagi kita penyuluh agama, harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mampu bekerja sama lintas sektoral, kemudian menguasai dunia digital dan teknologi, dan tentu terus belajar dan meningkatkan kapasitas. Nah, tadi kan Ustadz menyebutkan ya berhubungan dengan pihak lain gitu ya, atau dengan masyarakat gitu. Nah, realita di lapangan seperti apa saat gitu? Dari kegiatan penyuluhan di lapangan ataupun persoalan real yang kita hadapi di lapangan, biasanya kan kita memberikan penyuluhan kepada kelompok majelis taklim, kelompok PKH, kelompok keluarga sakinah, kelompok remaja masjid, yang notabene mereka ini memang sudah kita berikan kegiatan penyuluhan, pembinaan keagamaan secara berlanjut dan terukur gitu kan. Nah, di tengah masyarakat kita dapati masyarakat yang tidak terjamah oleh majelis taklim. Mereka mungkin tidak hadir ke masjid, mereka tidak hadir dalam kegiatan kelompok pengajian, kelompok binaan, sehingga mereka menghadapi berbagai macam persoalan, salah satunya terjerat rentenir ini. Nah, kalau mereka tahu, pinjol ada nggak sih? Pinjol? Termasuk juga pinjol. Ada juga. Pinjaman online. Atau kalau pinjaman online kan kita susah mendeteksinya, karena mereka langsung dari HP mereka sendiri kan. Kalau rentenir kan lalu lintas aktivitas dari debt collector itu kan bisa kita lihat. Kegiatan mereka, basis mereka, ataupun apalagi kita tinggal di Jorong, di Nagari, kan? Kan ada aturan Kamtibmas kan, yang mewajibkan tamu wajib lapor, itu kan bisa kita lihat. Dari kegiatan lalu lintas rentenir tersebut yang sampai kepada masyarakat kita. Jadi kita jemput bola, mendatangi, kemudian memberikan edukasi lah, pendampingan kepada masyarakat kita ini akan bahaya laten dari berurusan dengan rentenir tersebut. Nah gini Ustadz, tadi kan melakukan pendampingan gitu saya. Tanggapan dari masyarakat itu gimana sih, San? Ada nggak mereka itu kayak nggak terima gitu? Alhamdulillah sejauh ini tanggapan mereka cukup positif, karena kita jemput bola kepada mereka bukan hanya sekedar umum-umum ya, bukan sekedar memberikan nasihat keagamaan saja, janji gitu janji saja, tapi kita juga berupaya mencarikan solusi, Pak Rizal. Di antara solusinya kita berikan rekomendasi kan, calon mustahik Basnas, kita juga berdayakan program-program pemerintah yang ada. Salah satunya sekarang yang lagi booming kan Koperasi Merah Putih itu. Koperasi Merah Putih berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, bahwasanya setiap desa harus membentuk Koperasi Merah Putih. Nah, kita penyuluh agama Islam sebagai pegawai ASN pemerintah, kami sebagai penyuluh agama Islam menangkap ini sebagai peluang, sehingga kita mengakselerasikan program ini di spektrum desa, spektrum nagari yang kecil gitu, di tingkat yang paling kecil, dengan kita memiliki kelompok binaan, memiliki jamaah gitu, tentu lebih mudah untuk kita untuk mensosialisasikan
atau bahkan mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan Koperasi Merah Putih ini yang diharapkan mampu merespon persoalan rentenir di tengah masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya yang efektif selain kita memberikan penyuluhan keagamaan, memberikan solusi, juga kita mampu mengakselerasikan program pemerintah, program strategis pemerintah, yaitu dengan Koperasi Merah Putih di desa ataupun di nagari, yang kabarnya akan di-launching serentak. Ada sekitar 40.000 koperasi seluruh tanah air pada hari koperasi di bulan Juli mendatang, Pak Rizal. Tadi kan banyak hal tadi ya, program yang Ustaz lakukan di lapangan gitu kan. Apa sih Ustaz konkretnya atau output dari penyuluhan hukum atau pendampingan hukum yang Ustaz lakukan gitu? Terkait dari output ataupun langkah penyuluhan hukum yang kita lakukan di tengah masyarakat, sehingga mengantarkan kita menjadi penyuluh agama Islam award melaju ke tingkat nasional. Di antaranya adalah yang pertama tentu kita melakukan pendekatan hukum kepada kelompok binaan kita. Di antara pendekatan hukum itu adalah tentu menyampaikan hukum-hukum agama terkait muamalah. Pinjam meminjam kan termasuk muamalah, Pak Rizal. Dan ini juga termasuk kegiatan ataupun hukum perdata gitu kan. Nah, kita sampaikan terkait hukum dari pinjam meminjam. Kemudian juga ada kegiatan pinjam meminjam yang menyimpang dari aturan agama, seperti yang mengandung unsur riba kan. Nah, ini kan termasuk penyuluhan hukum, khususnya hukum Islam kepada kelompok binaan kita. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pendekatan kepada pemerintah nagari dalam hal melahirkan produk hukum atau payung hukum yang meregulasi nanti bagaimana membatasi lalu lintas kegiatan rentenir khususnya di nagari kita ini, di nagari binaan kita di nagari Buak Tabek Sorojo, Kecamatan Patkoto ini. Jadi dengan bekerja sama dengan pemerintah nagari, wali nagari, dan kita penyuluh agama Islam, alhamdulillah juga diamanahi sebagai ketua BAMUS ya, ketua BPD. Jadi berperan dalam membuat produk hukum yang paling rendah di negara kita ini, yaitu berupa Perna Peraturan Nagari atau Perdes Peraturan Desa. Seperti apa Ustaz peraturannya? Jadi peraturan nagari ini kita salah satu itemnya, salah satu isi dari peraturan Perna ini berkaitan dengan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita di situ menghimbau masyarakat. Jadi statusnya kita di sini untuk menghimbau, mengajak kan masyarakat agar tidak berurusan dengan rentenir atau tidak melakukan praktek rentenir, pinjam meminjam uang dari rumah ke rumah di wilayah nagari Gugat Tabek Sorojo tersebut. Tentu sifatnya himbauan, himbauan kepada masyarakat kita. Jadi dengan lahirnya Perna ini, dengan lahirnya Perdes ini tentu bisa menjadi konsideran bagi pemerintah nagari, termasuk juga bagi kami penyuluh agama Islam untuk menghimbau masyarakat agar tidak terjerat atau sampai berurusan dengan rentenir tersebut. Di antaranya kita menyebarkan poster-poster di kampung-kampung ya kan, di gapura sebelum masuk nagari ataupun di warung-warung, di tempat-tempat yang di situ terekspos keramaian, kita tempelkan poster agar masyarakat menjauhi berurusan dengan rentenir tersebut. Termasuk juga kegiatan penyuluhan hukum yang kita lakukan adalah pendampingan kepada pengurus koperasi Desa Merah Putih yang sudah kita bentuk. Jadi pemerintah melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 memerintahkan untuk membentuk
koperasi di setiap desa-desa. Kalau kita di Sumatera Barat, di nagari-nagari. Ya. Nah, kita penyuluh agama Islam juga terlibat melalui peran kita sebagai anggota BAMUS, anggota BPD, terlibat sebagai pengawasnya. Nah, juga memberikan pendampingan hukum kepada pengurus dari Koperasi Merah Putih ini. Di antara tahap sekarang ini, setelah kita musyawarah nagari untuk pembentukan koperasi, kita lanjut ke tahap pengurusan akta notaris, NPA, izin legalitas hukum dari koperasi tersebut. Dan tentu notaris yang berwenang untuk mengeluarkan izinnya adalah NPAK istilahnya Pak Rizal, notaris pembuat akta koperasi, kan notaris umum ya, biasa ya. Nah, jadi kita melakukan pendampingan hukum lagi nih kepada mereka. Nah, jadi banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan hukum yang kita lakukan melalui penyuluhan ini, sehingga alhamdulillah mengantarkan kita pada ajang untuk perayaan Penyuluh Agama Islam Award Nasional 2025. Setelah ini kan ke tingkat nasional nih, Ustaz nih. Jadi Ustaz mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Apa sih Ustaz harapannya, Ustaz? Terkait harapan kita melalui kegiatan Penyuluh Agama Islam Award ini, Pak Rizal, yang pertama tentu kita berharap upaya kecil yang kita lakukan ini bisa nanti menjadi gerakan besar secara nasional, kan? Artinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat kita tidak larut dan terjebak dalam praktek rentenir ini. Kemudian harapan kita juga tentu banyak sebetulnya peluang ataupun potensi yang bisa kita kembangkan, khususnya kita sebagai penyuluh agama Islam dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi kita di tengah masyarakat. Terlepas lah itu sebelum kita diberikan penghargaan atau tidak, dengan kehadiran kita di tengah masyarakat, memberikan solusi ataupun minimal sebagai tempat curhat oleh jamaah terhadap persoalan yang mereka hadapi, ini tentu menjadi harapan bagi kita bahwasanya penyuluh agama ini betul-betul sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat. Kemudian dari kegiatan penyuluhan berjalan yang kita lakukan tentu ada before dan afternya Pak Rizal. Bagaimana kondisi sebelum dan sesudah dari kegiatan penyuluhan kita ini. Kalau saya boleh cerita ini Pak Rizal, memang sewaktu kami masih berstatus sebagai penyuluh agama Islam honor, sebelum tahun 2020, itu praktek rentenir khususnya di wilayah binaan kami ini, di nagari kami ini cukup marak gitu ya. Sehingga banyaklah desakan dari masyarakat kepada pemerintah nagari, kepada kami lah, ustadz ataupun tokoh agama lah di kampung, untuk merespon ini. Tentu kita respon dengan, kalau Ustadz tentu dengan pengajian, khutbah Jumat, dengan majelis taklim, dengan pesan-pesan agama. Tentu upaya ini masih belum maksimal, ya kan? Tentu kita lakukanlah pendekatan kepada pemerintah nagari. Nah, alhamdulillah dengan upaya tersebut lahirlah peraturan nagari yang kita sebutkan tadi. Maka dengan upaya-upaya kita tadi, alhamdulillah praktek atau lalu lintas rentenir ini bisalah kita tekan, kan? Bisa kita minimalisir walaupun tidak sepenuhnya hilang. Tapi alhamdulillah ada upaya kita. Dan sampai sekarang pun spanduk-spanduk itu masih tertempel Pak Rizal di nagari-nagari kita, ya kan? Jadi ini diantara output ya dari kegiatan penyuluhan kita. Dan alhamdulillah ya, dengan kegiatan pembangunan di nagari, tidak hanya pembangunan fisik, juga pembangunan SDM-nya, pembangunan kualitas kehidupan masyarakat, baik itu indeks keagamaan, spiritual. Ini kan aspek-aspek yang sangat menentukan dalam pembangunan
sumber daya manusia, kualitas. kualitas dari manusia. Maka alhamdulillah Pak Rizal, di desa atau di nagari binaan kita ini sejak tahun 2023, 2024 sampai 2025 ini grade desanya sudah naik dari desa maju menjadi desa mandiri gitu. Nah, jadi ada dampak latennya gitu. Cuman dalam 2 tahun Ustaz ya? Alhamdulillah dalam lebih mungkin Pak Rizal, Lebih 2 tahun. lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah IDM namanya, Indeks Desa Membangun dari nagari kita, dari grade desa maju menjadi desa mandiri gitu kan. Ini mandiri ini level tertinggi. Paling bawah itu kan tertinggal, berkembang, maju dan mandiri kan. Kemudian alhamdulillah juga bentuk-bentuk lain, penghargaan-penghargaan lain dari tumbuhnya indeks desa membangun ini. Alhamdulillah pemerintah nagari juga mendapatkan manfaatnya ini, penambahan berupa reward dari dana desa lah kan, untuk 3 tahun berturut-turut. Dan tentu ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak, termasuk kita dari penyuluh agama Islam yang juga terlibat langsung memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Jadi ibaratnya kita penyuluh agama Islam di desa ini atau di nagari atau di kelompok binaan ini sama dengan rekan-rekan kita yang lain, seperti Babinsa misalkan, Babin Kamtipmas, bidan desa atau pendamping PKH, apalagi itu mereka-mereka itu, kita berkolaborasi, kita bekerja sama satu sama lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan khususnya kita penyuluh agama Islam tentu menekankan penyuluhan layanan pembinaan keagamaan Pak Rizal. Jadi harapan kita mudah-mudahan langkah kita ini bisa menjadi contoh lah minimal. Kan kita tahu Pak Rizal, kalau kita jemput sejarah sedikit ke belakang, banyak tokoh-tokoh dari agam ini mereka berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini, seperti Bapak Muhammad Hatta kan tokoh agam Bukit Tinggi itu kan, yang memformulasikan teori tentang kooperasi kan, Bapak kooperasi teori kooperasi, Bapak kooperasi kan. Kita anak-anak cucunya, penerusnya, regenerasi dari founding father kita, khususnya di agam ini, tentu kalau bisa melebihi lah upaya, paling tidak mengikuti lah jejak dari pendiri bangsa kita ini. Maka kita sebagai penyuluh agama menangkap kesempatan ataupun peluang-peluang, diantaranya adalah melalui Koperasi Merah Putih ini, minimal bagaimana kita memberdayakannya, mengakselerasikannya, kemudian mensosialisasikannya nanti kepada warga binaan, kelompok binaan kita, dan juga kita hadir penyuluh agama memberikan penyuluhan di situ, pendampingan di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari persoalan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita. Sebagai pengunjung Ustaz dari perbincangan kita ini, apa pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada teman-teman penyuluh lainnya? Terkait pesan kita kepada rekan-rekan penyuluh agama, dalam hal ini, yang pertama tentu kita harus mengikhlaskan niat dalam melakukan tugas pokok dan fungsi kita dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat, sesuai dengan moto kita di Kementerian Agama Pak Rizal, ikhlas beramal kan. Tentu dengan niat ikhlas tadi Allah akan menilai keikhlasan kita, dan tentu kita juga akan mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas itu reward dari berbagai macam, salah satunya melalui kegiatan PAI Award ini. Kemudian juga pesan kita melalui kegiatan podcast kita pada siang hari ini kepada rekan-rekan kita penyuluh agama Islam, dalam melakukan kegiatan penyuluhan itu jangan lupa mendokumentasikan setiap kegiatan penyuluhan, karena ini sangat penting ini
baik itu dalam kegiatan pelaporan ataupun nanti dalam kegiatan seperti event yang kita ikuti sekarang ini, Penyuluh Agama Islam Award. Dokumentasi, foto, video, dan juga modul penyuluhan, daftar hadir, dan lain sebagainya, berita acara, ini sangat penting. Jadi kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk dokumentasi tersebut. Kemudian juga rekan-rekan kita penyuluh agama Islam, bahwasanya begitu banyak sebetulnya lahan ataupun hal-hal yang perlu kita eksplorasi di tengah masyarakat. Tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan di mimbar ataupun di kelompok binaan. Tentu kita juga harus peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita. Dan ini tentu sudah dipancing, sudah diarahkan oleh Kementerian Agama. Di antaranya ada pendampingan kelompok rentan, Pak Rizal. Ada kepedulian terhadap lingkungan. Apalagi Kementerian Agama sekarang sangat giat ya dalam mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, atau istilahnya ekoteologi kan. Ini termasuk poin ataupun peluang yang harus bisa ditangkap oleh penyuluh agama Islam. Bagaimana penyuluh agama Islam menjadi duta lingkungan hidup, juga agen moderasi beragama, kemudian duta anti korupsi kan, dengan maraknya praktek-praktek korupsi, ya, maka penyuluh agama hadir memberikan penyuluhan, memberikan edukasi, bahkan memberikan formulasi-formulasi untuk merespon persoalan-persoalan tersebut. Kemudian khusus bagi rekan-rekan penyuluh agama Islam terkait ajang penyuluh agama Islam Award ini, khususnya rekan-rekan kami di Kabupaten Agam ini, mudah-mudahan harapan kita nanti untuk award berikutnya Pak Rizal ini terus ada dari Kabupaten Agam. Kalau bisa bertambah nominatornya kan, tidak hanya dari kategori pendampingan atau penyuluhan hukum saja. Kalau bisa hampir di setiap kategori. Kategori. Dan tentu ini tidak bisa terlepas dari kerjasama. Ya, benar, Ustaz. Kemudian kemampuan untuk jemput bola di tengah lapangan, kemampuan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, bekerja sama agar apa? Agar upaya kita tersebut membuahkan hasil kan? Dan alhamdulillah, apalagi kita di Kementerian Agama Kabupaten Agam ini, saya yang berpengalaman lah alhamdulillah sampai ke baru tahap seleksi administrasi di tingkat nasional, itu sangat merasakan bantuan yang sangat luar biasa Pak Rizal. Jadi kekeluargaan yang sangat erat gitu ya. Dukungan yang sangat kuat itu dari rekan-rekan. Jadi selain kita berupaya melakukan penyuluhan, kita juga sebetulnya insya Allah akan diberikan pembinaan, pendampingan, dan pengarahan, khususnya di Satker kita, khususnya di kantor kementerian kita ya. Apalagi penyuluh agama ini ada semacam organisasi profesinya Pak Rizal, IPARI namanya, Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, yang sudah berusia 2 tahun tidak salah ini, dari sejak harlahnya Pak Rizal. Alhamdulillah di Kabupaten Agam sangat solid sekali Pak Rizal, dukungan dari kawan-kawan IPARI ini untuk kita melaju ke tahap berikutnya ini. Jadi ini diantara harapan-harapan kita kepada rekan-rekan penyuluh agama. Ikhlaskan niat kita, kemudian dokumentasikan kegiatan penyuluhan kita dengan baik, karena ini selain berfungsi sebagai laporan administrasi, juga bisa nanti berfungsi untuk kalau kita mengikuti award ataupun perlombaan. Kemudian terus optimis, jangan putus asa, tetap mengharapkan ridho Allah ya dalam mengemban tugas ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan tentunya. Baik, luar biasa sekali saran yang disampaikan oleh
Ustadz If tadi, kepada rekan-rekan sesama penyuluh Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama, waktu Pak Rizal. dan insight Sama-sama, yang Pak Rizal. diberikan pada siang hari ini. Demikianlah perbincangan inspiratif kita pada hari ini. Kisah perjuangan dan keberhasilan penyuluh agama Islam terbaik di kategori penguatan hukum memberikan kita motivasi baru bahwa dengan ketekunan dan komitmen kita dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Semoga prestasi ini bisa menjadi penyemangat bagi para penyuluh lainnya di Sumatera Barat, terkhusus di Kabupaten Agam. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.